Penumpangan tangan di atas kepala. Kita sering mungkin melihat ya, seseorang menumpangkan tangan di atas kepala orang lain atau sekelompok orang lain. Baiklah, kita baca dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Dari sini Alkitab dengan jelas memperlihatkan mengenai perlunya menerima penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan ini ada sumbernya dari buku Watchmeni tentang penumpangan tangan. Terbitan Yasberin, juga ada Alkitab versi pemulihan terbitan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Apa sebenarnya makna penumpangan tangan? Penumpangan tangan yaitu yang pertama adalah bersatu, makna yang kedua adalah menyalurkan berkat. Dalam Perjanjian Lama di Kitab Imamat pasal 1, 3, dan 4, penumpangan tangan seseorang di atas kepala seekor lembu mengandung dua arti. Yang pertama, bersatu. Penumpangan tangan yang tercantum dalam Imamat pasal 1 berarti orang yang mempersembahkan korban bersatu dengan korban persembahannya. Allah memberi kita satu cara, yang ini menjadikan kita korban tanpa menghanguskan kita. Caranya ialah menyuruh kita membawa seekor lembu atau kambing, lalu menumpangkan tangan ke atas kepalanya. Menurut kitab Imamat, lembu itu dibawa ke atas mezbah dan dibakar sampai habis, dipersembahkan di hadapan Allah menjadi korban bakaran yang wangi. Yang berkorban membawa lembu menumpangkan tangannya ke atas kepala binatang itu, seolah-olah dia adalah aku adalah dia. Aku sekarang menyerahkan kepada imam untuk disembelih dan darahnya teralir diletakkan di atas mezbah. Ketika kita menerima baptisan, jadi dibandingkan atau gambaran ya, menerima baptisan itu kita turun ke dalam air, kita masuk ke dalam air, itu kita berkata, inilah kuburku, Tuhan menguburkan aku di sini. Air itu sebagai kuburan. Kemudian makna yang kedua adalah soal menyalurkan berkat. Dalam kitab Kejadian, Terah dan Ishak memberi tumpangan tangan kepada kedua orang anaknya, Yakub ya. Kemudian Yakub memberi tumpangan tangan kepada kedua orang cucunya, Efraim dan Manase. Itulah makna penumpangan tangan yang sesungguhnya, yaitu soal bersatu dan soal menyalurkan berkat. 1 Korintus 12 ayat 12-13, kita semua sebagai tubuh Kristus menerima penyaluran berkat Allah melalui Sang Kepala. Jadi sumbernya di itu, kitab itu. Kita semua sebagai tubuh Kristus menerima penyaluran berkat Allah melalui Sang Kepala. Menerima minyak urapan soal di atas tubuh dan di bawah kepala. Bila tubuh tunduk di bawah kepala dan berdiri pada posisinya, pastilah ada minyak urapan yang tersalur. Ya, ini ada di Mazmur, di kepala Harun turun ke janggut ke jubahnya. Di dalam Alkitab hanya ada pengurapan atas kepala, bukan pengurapan tubuh, tapi pengurapan atas kepala. Pengurapan itu dilakukan di kepala. Ketika kepala menerima urapan kita di dalam tubuh, maka akan turut menerimanya. Tidak ada pengurapan, juga tidak ada pengurapan yang sifatnya pribadi. Yang ada hanyalah pengurapan dalam satu tubuh. Orang yang memberi tumpangan tangan, ya, penumpangan tangan adalah rasul, yaitu wakil Kristus dan tubuh. Perlu diketahui bahwa yang namanya rasul, nabi itu masih ada sampai saat ini ya, sampai zaman ini, sebagaimana disebut di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 11. Siapakah rasul itu?
Menurut catatan di Alkitab versi Pemulihan, Rasul ialah orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk satu, memberitakan Injil sehingga orang dapat percaya dan menjadi anggota tubuh Kristus. Kedua, mendirikan gereja-gereja di tiap kota. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan kebenaran ilahi. Syarat untuk dapat menerima penumpangan tangan, yang pertama harus tunduk di bawah sang kepala, dua harus nampak pentingnya kesatuan, tiga harus nampak bahwa hidupku bersandar pada segenap tubuh. Inilah syarat menerima kesatuan dan penyaluran berkat. Tunduk di bawah sang kepala, kita wajib berdiri di bawah kuasa sang kepala. Kita wajib menjadi satu anggota dalam tubuh Kristus. Begitu Anda hidup menyendiri, Anda akan mati. Harus nampak pentingnya kesatuan. Tanpa menyadari pentingnya kesatuan, berkat penyaluran tidak akan ada. Jadi kesatuan adalah pokok utama dalam penumpangan tangan. Walaupun penumpangan tangan mengandung fungsi penyaluran, tetapi makna utama penumpangan tangan ialah kesatuan. Jadi ini syaratnya ya, tunduk pasang kepala. Kemudian yang kedua harus nampak pentingnya kesatuan. Tanpa menyadari pentingnya kesatuan, berkat penyaluran tidak akan ada. Jadi kesatuan adalah pokok utama dalam penumpangan tangan. Walaupun penumpangan tangan mengandung fungsi penyaluran, tetapi makna utama penumpangan tangan ialah kesatuan. Kemudian yang ketiga, nampak bahwa hidupku bersandar pada segenap tubuh. Jika hari ini ada saudara di dalam Tuhan memberi tumpangan tangan kepada Anda harus menyadari, Anda wajib tercelik nampak bahwa sejak hari ini aku menjadi seorang anak di antara sekian banyak anak-anak Allah. Aku menjadi salah satu sel di antara sekian banyak sel. Dan aku menjadi salah satu anggota di antara sekian banyak anggota. Karena itu roh kelahiranku, hayat di dalamku harus hidup bersandar pada seluruh tubuh. Sekarang dua contoh penumpangan tangan. Yang pertama itu di Samaria, itu di Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Di Samaria ada segolongan kaum beriman yang telah percaya Tuhan dan dibaptis melalui penginjilan Filipus, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria untuk mendoakan mereka agar mereka menerima Roh Kudus. Rasul-rasul berdoa sambil memberi tumpangan tangan. Maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka diurapi oleh minyak urapan itu. Di Efesus, di Kisah Rasul 19, ya. Paulus berkata, Yohanes membaptis dengan baptisan pertobatan, sambil memberitahu orang-orang untuk percaya kepada seseorang yang akan datang setelah dia, yaitu kepada Yesus. Setelah mereka mendengar hal ini, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ketika Paulus telah menumpangkan tangannya atas mereka, Roh Kudus datang ke atas mereka. Lalu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa dan bernubuat. Demikian arti makna dari penumpangan tangan sesungguhnya menurut firman Tuhan, Alkitab. Amin, puji Tuhan.